wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu ya. Sinta, Hadir, Bu. Hani, Hadir. Yogi, Hadir. Anwar, Hadir, Bu. Mini, Hadir, Bu. Hadi, Hadir, Bu. Sasa, Hadir. Randy. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu. Oke, yuk berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya itu kita akan membahas materi tentang statistika. Masih berlanjut sama yang kemarin ya. Nah, oke, di sini Ibu akan mempresentasikan melalui PPT ya. Oke, sebentar tuh. Sudah terlihat? Nah, ukuran pemusatan data ini adalah salah satu dari statistika. Nah, statistika ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan. Dan statistika juga banyak sekali penerapan-penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah sensus penduduk, lalu yang kedua ada ekonomi dan bisnis, lalu yang ketiga ada pemasaran dan pengembangan produk. Dan yang terakhir yang biasanya dipakai oleh para pedagang. Nah, itu kita bisa mengetahui untung dan ruginya kita sebagai pedagang. Lalu selanjutnya yaitu si statistika ini juga biasanya disebut dengan suatu ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Oke. Ukuran pemusatan data ini terdapat 3 buah nilai statistika. Nah, 3 buah nilai statistika ini biasanya yang pertama itu adalah rataan atau hitung yang disebut dengan mean. Nah, lalu yang kedua ada median dan yang ketiga ada modus. Nah, ketiga nilai ini dikenal dengan ukuran pemusatan data. Lalu yang pertama kita akan membahas tentang mean. Mean pasti sudah pada tahu ya, teman-teman. Nah, mean ini adalah rataan hitung atau mean dari suatu data didefinisikan sebagai jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data yang diamati. Jadi, bisa dirumuskan dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data yang diamati. Nah, misalnya diberikan data X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka rataan hitung data tersebut dapat dinyatakan sebagai, kita bisa rumuskan jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan ditambah Xn dibagi dengan N. Seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh saja agar lebih dapat dipahami. Hitung rata atau mean dari data berikut. Datanya yaitu ada 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6. Nah, penyelesaiannya kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang terkecilnya itu ada 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Dibagi dengan 8. Hasilnya ada 56 dibagi dengan 8 adalah X bar-nya adalah 7. Maka mean dari bilangan tersebut adalah 7. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya yaitu hitung rata atau mean dari data berikut. Datanya itu 23, 29, 20, 32, 23, 21, 33, 25. Nah, penyelesaiannya kita urutkan sama kayak tadi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita urutkan dulu adalah 20. Ditambah dengan 21, ditambah 23, ditambah 23, ditambah 25, ditambah 29, ditambah 32, ditambah 33. Ini yang 25, maaf, Vivo ya. Dibagi dengan 8. 8 ini dari banyaknya data. Oke.
Jadi 206 dibagi dengan 8, maka hasilnya adalah 25,75. Jadi mean dari bilangan tersebut adalah 25,75. Oke, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang median. Nah, median ini bisa disebut dengan nilai tengah. Median dari sekumpulan data adalah bilangan yang terletak di tengah-tengah setelah sekumpulan data tersebut diurutkan. Dan median ini mempunyai dua bagian. Yang pertama ada median data tunggal yang akan kita bahas dulu. Lalu ada median data kelompok, akan dibahas selanjutnya. Oke, median data tunggal ada dua bagian juga. Yang pertama ada yang ganjil dan yang kedua ada genap. Kita akan menentukan yang ganjil dan genap untuk rumusnya. Nah, untuk yang ganjil yaitu median sama dengan X 1/2 dikali N ditambah 1. Nah, untuk yang genap, rumusnya adalah XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Oke, kita langsung ke contoh selanjutnya. Yang pertama, tentukan median dari data berikut. Datanya yaitu 65, 70, 90, 35, 40, 45, 50, 80, dan 70. Penyelesaiannya yang pertama, urutkan data tersebut menjadi 35 dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, 90. Nah, lalu ternyata banyaknya itu ada 9. Selanjutnya yaitu kita masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu median X1/2 dikali dengan N ditambah 1. 1/2 dikali N-nya itu adalah 9, nah ditambah dengan 1. Maka hasilnya 1/2 dikali dengan 10. Nah, 10 dibagi 2 adalah 5. Berarti X yang kelima itu adalah 65. Oke, selanjutnya ke contoh nomor 2. Tentukan median dari data berikut, yaitu 5, 4, 15, 6, 5, 7, 13, 12, 12, 13, 9, 11. Sama dengan contoh yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti urutannya itu 4, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13, dan 15. Oke. Setelah diurutkan, ternyata banyak datanya itu adalah 12, berarti kan genap. Lalu kita hitung dengan median. Rumusnya itu median sama dengan XN dibagi dengan 2 ditambah XN dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, maka sama dengan N-nya itu adalah 12. 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, untuk yang kedua itu X-nya 7. Kenapa? Karena X 6 ditambah dengan 1, berarti 7. X-nya itu 7, oke? Dibagi dengan 2. X yang ke-6 itu adalah 9. Lalu X yang ke-7 itu adalah 10, berarti 9 ditambah dengan 10, hasilnya adalah 19. Nah, 19 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 9,5. Oke, selanjutnya yaitu tentang median data berkelompok. Tadi sudah dijelaskan tentang median data individu. Sekarang bagian median data berkelompok. Untuk rumusnya yaitu median sama dengan L, atau biasanya dengan TB ya. Berarti L itu adalah tepi bawah kelas yang memuat median ditambah 1/2 N. N-nya itu adalah banyaknya data dikurangi dengan FK, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median, lalu dibagi dengan F. F itu adalah frekuensi dan dikali dengan P. Nah, P-nya itu adalah panjang interval kelas. Oke. Selanjutnya kita ke contoh. Nah, contoh ini berarti tentukan median dari data pada tabel berikut. Nah, data pada tabel berikut ini
kita coba di Word dulu ya. Nah, kita cari frekuensi kumulatifnya dulu. Frekuensi kumulatifnya, oke. Kita cari FK-nya dulu. Oke. Kita cari FK-nya dulu. FK Nah, kita langsung saja FK yang pertama itu adalah 2. Dilihat dari si ini F-nya ya. Oke, 2. Nah, 2 ini ditambah dengan 4. Berarti 6. Lalu 6-nya ini ditambah dengan 5. Berarti hasilnya adalah 11. Nah, lalu selanjutnya 11 ditambah dengan 15. Hasilnya adalah 26. Nah, lalu 26 ditambah dengan 7. 33. Nah, lalu 33 ditambah dengan 4. 37. Nah, lalu 37 ditambah dengan 3. Hasil akhir. Nah, berarti frekuensinya itu adalah 40. Oke, kita cari dulu letak kelas median. Letak nilai mediannya dulu. Letaknya yaitu sigma F dibagi dengan 2. Oke. Berarti 40 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 20. Nah, berarti letak si mediannya berarti yang sini ya. Nah, ini mediannya. Oke. Berarti si L-nya ini, yang ini, L-nya yang 73. Di 73, kita cari L dulu. 3 dikurangi dengan 0,5. Sama dengan 72,5. Nah, itu hasil dari L-nya. Lalu selanjutnya yaitu kita cari F-nya. F-nya berarti sudah diketahui yang ini. F-nya. Nah, di 15. Dilihat dari si frekuensi mediannya. Nah, lalu kita ke FK. Nah, si FK-nya yaitu kita bisa lihat ya dari sini. Nah, FK-nya berarti yang ini. Ini FK. Yang sebelum datang dari nilai dari mediannya. Berarti 11.
Oke. Lalu selanjutnya yaitu kita cari N-nya. N berarti ini ada frekuensinya. Tadi berarti 40. Oke. Panjang kelasnya. Coba panjang kelasnya dilihat dari apa? Panjang kelas itu kan interval. Interval berarti dari 73. 73 dihitung sampai 79. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Berarti intervalnya adalah 7. Oke. Intervalnya adalah 7. Oke. Itu ya. Oke, selanjutnya kita ke PPT-nya. Coba bener enggak? Betul ya. Buat FK-nya. Lalu selanjutnya yaitu, nah, kita tentukan nilai mediannya. Udah diketahui kan yang tadi. 72,5, P-nya 7, FK-nya sama dengan 11, lalu F-nya sama dengan 15, dan N-nya sama dengan 40. K mediannya sama dengan L ditambah 1/2N kurangi FK dibagi dengan F dikali P. Mediannya sama dengan 72,5 ditambah 1/2 dikali dengan N-nya itu adalah 40, dikurangi FK-nya adalah 11, lalu dibagi dengan 15. Dikali dengan 7. Maka 72,5 tetap. Berarti 40 dibagi 2 adalah 20, dikurangi dengan 11 dibagi 15 dikali 7. Hasilnya adalah 63 dibagi 15. 72,5 ya tetap. Ditambah 63 dibagi 15 itu adalah 4,2. Jadi hasilnya adalah 76,7. Nah, jadi median dari data pada tabel yang tadi itu adalah 76,7. Gimana, mudah kan? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang modus. Modal dusta, bukan ya? Oke, modus. Modus ini adalah nilai data yang paling sering muncul, yang suka caper nih, atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Oke. Nah, contohnya nih, nilai modus dari data tunggal. Data yang pertama itu adalah 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8. Maka modusnya adalah 6. Lalu data yang kedua itu adalah 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 7. Nah, modusnya adalah 3. Lalu selanjutnya data yang ketiga yaitu ada 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Nah, maka modusnya adalah oke. Lalu yang terakhir adalah datanya 3, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7. Maka modusnya adalah 6. Sudah jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang modus dari data berkelompok. Nah, modus dari data berkelompok ini rumusnya adalah L ditambah L-nya tetap yang tadi ya, tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali dengan P. Nah, D1-nya itu apa, Bu? Nah, D1-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Lalu D2-nya apa itu, Bu? Berarti frekuensi kelas modus yang dikurangi frekuensi selanjutnya atau berikutnya. Dan P-nya itu tetap ya interval kelas panjangnya. Oke, kita langsung ke contoh saja agar lebih paham. Contohnya, nah tentukan modus dari data pada tabel berikut. Oke, kita tentukan dulu si mediannya, si modusnya. Berarti 15. Udah terlihat jelas ya.
data yang paling banyak ini frekuensinya itu adalah 15 di interval ke 73 sampai 79. Oke, berarti L-nya itu berapa? Berarti 73 dikurangi dengan 0,5. Berarti 72,5. Lalu selanjutnya yaitu P-nya, panjang interval kelasnya sama kayak yang tadi ya, yang itu berarti 7 interval kelasnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari D1-nya. D1-nya berarti di 15 dikurangi 5 ini. Berarti hasilnya adalah 10. Lalu kita D2-nya yang ini, yang berikutnya. Berarti 15 dikurangi 7 adalah 7. Oke. Udah diketahui, berarti kita tinggal masukkan rumusnya ya. Nah, L-nya 72,5. D1-nya adalah 10 yang tadi. Lalu D2-nya adalah 8. Jadi 10 ditambah 8 adalah 18. 7 dikali 10 ada 70. Oh, ini maaf ya, salah. Oke, sama dengan 72,5 ditambah 70 dibagi 18. Ini 7-nya abaikan karena udah tadi dikali ya, ini typo. 3,9 berarti hasilnya. Sama dengan 72,5 ditambah dengan 3,9 sama dengan 76,4. Nah, gampang kan teman-teman? Semuanya anak-anak. Oke, bagaimana nih anak-anak? Sangat mudah untuk dipelajari kan? Bahwa ukuran pemusatan data itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada mean, kataan hitung, lalu ada median, yaitu nilai tengah, dan yang ketiga ada modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, nah selanjutnya yaitu ini udah di akhir pertemuan. Jadi alangkah baiknya untuk menambah kita dalam memahami materi, kalian mengisi soal yang ada di modul ya. Oke, kita buka halaman 61. Nah, di situ terdapat 5 soal dari 1 sampai 5. Maka kalian isi ya. Dan selanjutnya yaitu pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, maka dari itu kalian harus bisa memahami materinya terlebih dahulu sebelum mata pelajaran dimulai. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.